Bayangkan planet kita, Bumi. Kelereng biru kecil yang melayang di samudra kosmik yang luas. Di kelereng ini ada usaha luar biasa yang terjadi setiap hari. Namanya pertanian. Ini bukan cuma soal tanam benih terus nunggu. Ini tuh dunia penuh pilihan, kayak menari terus sama alam, teknologi, dan ekonomi. Setiap keputusan, dari benih sampai strategi panen, dampaknya terasa ke sistem pangan kita. Pilihan-pilihan ini menentukan apa yang kita makan dan gimana cara menanamnya. Agroindustri dibangun di atas keputusan. Yang besar, yang kecil, semuanya membentuk dunia kita. Seorang petani berdiri di ladang, matahari lagi terik banget. Tahun ini tanam jagung atau kedelai ya? Ini bukan sekadar lempar koin. Ini melibatkan pemahaman tren pasar, kesehatan tanah, perkiraan cuaca. Pilihan yang salah bisa bikin sumber daya terbuang, lingkungan rusak atau kekurangan makanan. Sebaliknya, keputusan yang cerdas bisa membuka potensi yang luar biasa. Paham alat bantu pengambilan keputusan itu penting buat masa depan kita semua. Jadi ayo kita mulai perjalanan buat cari tahu gimana caranya kita bisa bikin keputusan yang lebih baik di sektor penting ini. Dunia agroindustri itu luas banget dan terus berkembang. Kayak astronom yang lagi neropong galaksi jauh. Orang-orang yang ngambil keputusan di bidang ini juga ngadepin banyak banget variabel yang bikin bingung. Ada cuaca yang nggak bisa ditebak, sistem yang kacau balau, ada harga pasar yang naik turun, dipengaruhi kekuatan penawaran dan permintaan global yang dahsyatnya kayak kejadian kosmik. Terus, ada hama dan penyakit, musuh kecil yang bisa bikin kerusakan besar kalau nggak diatasi dengan bijak. Membuat pilihan di tengah kerumitan kayak gini, rasanya kayak jalan di tengah hujan asteroid tanpa peta. Disinilah pendekatan pengambilan keputusan yang terstruktur jadi bintang penuntun kita. Kita butuh alat yang bisa ngasih objektivitas, kejelasan, dan pendekatan yang sistematis. Inilah inti dari analisis keputusan di agroindustri. Di bagian berikutnya, kita bakal bahas dua teknik hebat, perbandingan indeks kinerja dan metode Delphi. Ini adalah alat-alat penting buat siapa aja yang mau menjelajahi galaksi agroindustri. Yuk, kita lihat lebih dekat salah satu alat canggih ini, perbandingan indeks kinerja. Apa sih itu? Bayangin kamu lagi jadi juri di ajang pencarian bakat tingkat galaksi. Ada pesertanya, mungkin planet-planet berbeda yang bersaing jadi yang paling layak huni. Kamu nggak bisa cuma bilang, yang ini kayaknya oke. Kamu butuh kriteria atmosfer, air, suhu, kestabilan bintang yang dikelilinginya. Kamu bakal kasih skor tiap planet berdasarkan kriteria ini. Terus gabungin skor-skor itu jadi satu indeks kelayakan huni. Nah, intinya itulah yang dilakukan indeks kinerja. Di agroindustri, pesertanya ini bisa jadi varietas tanaman yang beda, teknik bertani, jenis mesin, atau bahkan strategi investasi. Contohnya, petani mungkin mau bandingin beberapa jenis pupuk baru. Kriterianya bisa termasuk biaya per hektar, dampak ke hasil panen, limpasan nutrisi, dampak lingkungan, dan kemudahan penggunaan. Setiap pupuk bakal dinilai berdasarkan indikator-indikator ini. Indeks kinerja kemudian mengolah skor-skor yang sudah diberi bobot ini jadi satu angka final buat tiap pupuk. Metode ini ngasih kejelasan yang bagus banget buat pilihan-pilihan yang rumit. Daripada pusing mikirin banyak data di kepala, kamu dapat satu skor gabungan. Ini kayak ngelihat bintang lewat teleskop yang nyaring semua debu kosmik yang ganggu, jadi kelihatan cahaya aslinya. Sekarang ayo kita lihat gimana indeks kinerja ini benar-benar dipakai di dunia agroindustri yang sibuk. Penggunaannya beragam banget. Break time 0.5 menit, sebanyak bintang di galaksi. Coba bayangin usaha pertanian skala besar. Mereka mungkin pakai indeks kinerja buat nilai efisiensi mesin panen yang beda-beda. Faktor-faktornya bisa konsumsi bahan bakar per ton hasil panen, kecepatan kerja, biaya perawatan, dan persentase kehilangan hasil panen pas panen. Dengan bandingin skor indeks kinerjanya, manajer pertanian bisa bikin keputusan yang tepat, mesin mana yang paling bagus, nilai dan efisiensinya buat kebutuhan mereka. Coba pikirin soal penelitian pertanian. Ilmuwan terus-menerus ngembangin varietas tanaman baru. Gimana cara mereka bandinginnya? Indeks kinerja sangat berguna di sini. Varietas tomat baru mungkin dinilai dari hasil panen, ketahanan penyakit, ukuran buah, masa simpan, dan rasa. Setiap sifat ini dikasih skor, mungkin juga dikasih bobot sesuai permintaan pasar atau prioritas petani.
Indeks yang dihasilkan bantu peneliti nentuin varietas mana yang paling menjanjikan buat dikembangin lebih lanjut atau direkomendasiin ke petani. Bagian 5, Oracle Delphi meminta pendapat pikiran kolektif pertanian. Sekarang, ayo kita beralih ke alat bantu pengambilan keputusan lain yang gak kalah menarik. Metode Delphi. Bayangin kamu mau prediksi masa depan penjelajahan luar angkasa. Kamu gak mungkin cuma nanya satu orang kan? Kamu bakal kumpulin sekelompok ahli astronot, insinyur, ahli astrofisika, bahkan mungkin penulis fiksi ilmiah. Kamu bakal minta prediksi mereka, terus prediksi itu dibagikan secara anonim ke grup. Jadi mereka bisa revisi perkiraan mereka berdasarkan pendapat yang lain. Setelah beberapa putaran, kemungkinan besar kamu bakal dapat kesepakatan yang lebih matang dan kuat. Nah, intinya, itulah metode Delphi. Ini teknik komunikasi terstruktur buat manfaatin kearifan kolektif para ahli. Dinamai dari Oracle Delphi Yunani kuno yang terkenal sama ramalannya, metode ini nggak bergantung sama wangsit. Tapi, metode ini ngandelin keahlian manusia yang dikumpulin dan disempurnain secara sistematis. Di agroindustri, ahlinya bisa petani berpengalaman, ilmuwan pertanian, ekonom, pembuat kebijakan, atau pimpinan industri. Kuncinya itu anonimitas di putaran-putaran awal. Ini bikin setiap orang bisa ngasih pendapat jujur tanpa takut terpengaruh sama orang yang dominan atau ikut-ikutan pendapat kelompok. Bagian 6 Delphi di lapangan, meramal masa depan dan membangun kesepakatan. Metode Delphi ngumpulin masukan dari ahli iklim, agronomi, ekonom, dan ahli pertanian lokal. Prediksi disempurnain lewat beberapa putaran buat dapat perkiraan yang lebih kuat. Ini bantu ngerencanain strategi adaptasi kayak varietas tanaman tahan kering. Metode Delphi juga bantu nentuin prioritas penelitian di ilmu pertanian. Survei keilmuan, petani, dan pihak terkait buat nentuin tantangan baru. Ini bantu mastiin usaha penelitian sejalan sama kebutuhan agroindustri. Bagian 7, cerita dari kursi traktor, kemenangan keputusan di dunia nyata. Ayo kita bawa konsep-konsep ini ke dunia nyata, lebih tepatnya ke lahan pertanian dan lantai pabrik. Coba bayangin sebuah koperasi petani kopi di daerah pegunungan. Mereka dihadapkan pilihan investasi di alat pengolahan baru yang lebih efisien, atau tetap pakai cara lama yang tradisional. Dengan perbandingan indeks kinerja, mereka bisa nilai pilihan-pilihan alat yang berbeda. Kriterianya bisa jadi biaya awal, kapasitas pengolahan, kualitas biji kopi olahan, penggunaan air, dan kebutuhan tenaga kerja. Setiap kriteria dikasih bobot. Mungkin kualitas biji kopi dan penggunaan air dianggap paling penting. Setelah ngasih skor ke tiap pilihan, koperasi bisa lihat dengan jelas investasi mana yang ngasih keuntungan keseluruhan terbaik, bukan cuma dari segi uang, tapi juga kualitas dan keberlanjutan. Sekarang, bayangin ada lembaga pemerintah yang ditugasin buat prediksi potensi penyebaran hama invasif baru yang ngancam tanaman penting, kayak penyakit CVPD pada jeruk. Banyak banget ketidakpastiannya. Seberapa cepat penyebarannya? Bagian 8, keseimbangan kosmik, menimbang plus minus alat-alat hebat ini. Seperti alat canggih lainnya, entah itu teleskop luar angkasa raksasa atau teknik pengambilan keputusan yang rumit, baik perbandingan indeks kinerja maupun metode Delphi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Paham soal ini penting banget biar bisa pakainya secara efektif. Kita mulai dari perbandingan indeks kinerja. Kelebihan utamanya adalah kejelasan. Metode ini ngambil masalah rumit dengan banyak faktor dan menyaringnya jadi satu skor tunggal yang bisa dibandingin. Ini bikin lebih gampang buat dipahami, dikomunikasikan, dan dipertanggungjawabkan keputusannya. Metode ini maksa kita buat jelasin kriteria apa aja yang penting dan seberapa pentingnya bobot. Jadi lebih transparan. Tapi, metode indeks kinerja ini juga ada tantangannya. Kualitas hasilnya sangat bergantung sama kualitas masukannya. Milih indikator kinerja yang tepat dan ngasih bobot yang pas itu bisa subjektif dan agak susah. Bagian 9, petualangan agromu menanti, merencanakan langkahmu dengan data dan kearifan. Nah, kita udah menjelajahi dunia pengambilan keputusan di agroindustri. Kita udah lihat gimana alat kayak perbandingan indeks kinerja dan metode Delphi bisa jadi bintang penuntun kita, bantu kita lewatin pilihan-pilihan yang rumit. Buat mahasiswa yang masuk ke bidang ini, teknik-teknik ini lebih dari sekadar teori di buku.
Ini adalah alat praktis buat bekal kalian di masa depan. Mulai dengan cari studi kasus. Gimana metode-metode ini udah diterapin di penelitian pertanian atau bisnis di dunia nyata. Coba terapin ke masalah-masalah kecil yang sifatnya hipotesis. Misalnya, bandingin teknik belajar yang beda pakai indeks kinerja, atau pakai mini Delphi sama teman sekelas buat prediksi tren. Buat dosen dan peneliti, tantangan sekaligus peluangnya ada di cara mengintegrasikan metode-metode ini lebih dalam ke kurikulum dan praktik. Dorong pemikiran kritis tentang penggunaannya. Kapan indeks kinerja jadi alat yang pas? Kapan metode Delphi mungkin lebih cocok nih pas memberi batasan dan pertimbangan etisnya.